nggak sih, salah satu proses utama dalam pembuatan selai adalah mixing antara pasta dan solid. Lalu, apa sih kira-kira proses mixing antara pasta dan solid ini? Biar lebih paham, yuk kita bahas. Jadi, proses mixing antara pasta dengan solid adalah proses pencampuran antara dua bahan atau lebih yang berbentuk pasta dengan padatan untuk menghasilkan campuran dengan distribusi komponen yang homogen. Nah, ternyata di dalam proses mixing ini juga melibatkan proses agitasi. Teman-teman udah pernah dengar belum sih apa itu agitasi? Jadi, agitasi atau yang biasa kita kenal dengan pengadukan adalah proses mekanis yang melibatkan antara gaya geser, turbulensi, dan pergerakan fluida di dalam suatu komponen campuran. Nah, agitasi ini berbeda dengan mixing yang berfokus pada homogenisasi. Agitasi lebih menekankan pada dispersi dan distribusi komponen di dalam suatu sistem. Jadi teman-teman udah paham kan apa itu mixing dan agitasi? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video ini. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pencampuran antara pasta dan solid. Yang pertama itu ada ukuran partikel, di mana ukuran partikelnya ini itu harus seragam agar campurannya itu menjadi merata dan tidak terjadi pemisahan di antara kedua bahan. Kemudian yang kedua itu ada densitas. Nah, pada densitas ini tuh tidak boleh terlalu jauh perbedaannya untuk mencapai kestabilan pencampuran. Kemudian yang ketiga itu ada viskositas pasta, di mana viskositas pasta ini tuh harus cukup tinggi agar pencampurannya itu stabil dan tidak boleh terlalu kental sehingga dia itu sulit untuk dicampur. Kemudian yang keempat itu ada kelembaban. Kelembaban yang sesuai itu dapat mencegah terjadinya penggumpalan dan kerusakan pada saat pencampuran bahan. Kemudian yang kelima itu ada temperatur. Temperatur yang stabil dapat menurunkan suatu viskositas sehingga dapat mempercepat proses pencampuran. Kemudian yang keenam itu ada waktu pencampuran. Nah, waktu pencampuran ini tuh harus tepat sampai dia tuh homogenitas sehingga didapatkanlah hasil pencampuran yang baik. Kemudian yang terakhir itu jenis mixer. Nah, jenis mixer ini tuh merupakan hal yang penting dalam memulai suatu proses pencampuran, di mana kita itu harus tahu jenis mixer apa yang kita gunakan dalam proses pencampuran yang kita inginkan. Nah, berbicara tentang jenis mixer, ada beberapa jenis mixer yang dapat kita gunakan dalam pencampuran antara pasta dan solid. Pertama ada ribbon mixer, yang kedua itu ada pedal mixer, yang ketiga itu ada double cone mixer, yang keempat ada twin sub mixer, kemudian ada pen mixer, ada planetary mixer, kemudian yang terakhir ada sigma band mixer. Nah, yang kita gunain ini tuh merupakan planetary mixer. Nah, gimana sih prinsip kerjanya? Ayo kita lihat di video selanjutnya. Planetary mixer adalah mesin pencampur adonan yang menggunakan sistem pergerakan menyerupai orbit planet untuk menghasilkan pencampuran yang merata. Mesin ini bekerja dengan sistem gear planetary, di mana motor penggerak mentransmisikan tenaga ke roda gigi utama atau sun gear, yang kemudian menggerakkan roda gigi kecil atau planet gears yang mengorbit di dalam ring gear. Gerakan ini membuat alat pengaduk berputar pada porosnya sendiri sekaligus mengelilingi mangkuk, yang memastikan adonan tercampur secara sempurna. Kecepatan putaran dapat diatur sesuai kebutuhan sehingga mesin ini efisien untuk mengolah berbagai jenis adonan dari yang ringan hingga adonan yang berat. Jadi teman-teman udah tahu kan banyak banget jenis mixer yang bisa kita gunain. Nah, untuk pemilihan mixer, teman-teman harus memperhatikan 5 kriteria utama. Yang pertama, viskositas pasta. Jadi, pasta dengan viskositas yang tinggi itu memerlukan mixer dengan torsi yang lebih tinggi dan mekanisme pencampuran yang kuat. Contohnya seperti planetary mixer. Dan untuk viskositas yang lebih rendah, bisa gunain jenis mixer pedal mixer. Yang kedua, homogenitas campuran. Jadi mixer yang kita gunain itu harus bisa menghomogenisasikan antara pasta dan padatan dengan sempurna. Yang ketiga, kapasitas pencampuran. Jadi, pemilihan mixer untuk kapasitas yang dalam skala besar seperti skala laboratorium itu dapat menggunakan jenis mixer continuous mixer. Sedangkan dalam skala kecil itu bisa menggunakan batch mixer. Dan yang keempat itu adalah waktu pencampuran. Waktu pencampuran ini akan mempengaruhi produktivitas dan hasil pencampuran. Yang kelima, kemampuan dispersi padatan. Mixer yang dipilih harus dapat mendistribusikan padatan di dalam suatu pasta secara sempurna. Hal ini bergantung pada gaya geser, agitasi, dan ekstruksi. Terakhir, kita masuk ke contoh perhitungan mengenai mixing. Suatu alat planetary mixer akan digunakan dalam pembuatan selai coklat.
Planetary mixer ini dirancang dengan ancur agitator. Apabila kecepatan sudut diketahui sebesar 20 radian per second, beban selai yang diberikan sebesar 8,21 kg, serta jari-jari gear dan planetary mixer 0,5 meter, maka berapa besar daya yang diperlukan untuk mengaduk selai tersebut? Dari soal ini diketahui bahwa kecepatan sudut atau omega sebesar 20 radian per second, massa selai 8,21 kg, R atau jari-jari 0,5 meter, dan G atau gravitasi 9,8 meter per second. Yang ditanya adalah P atau daya. Maka penyelesaian yang pertama adalah kita mencari besar gaya yang bekerja dalam pengadukan ini, yaitu F sama dengan M dikali G, di mana M adalah 8,21 kg dikali dengan G 9,8 meter per second. Maka didapatkan nilai F sebesar 80,46 kg meter per second. Selanjutnya kita mencari nilai torsi atau tau, di mana tau adalah R dikali F. R adalah 0,5 meter dikali F 80,46 kg meter per second. Maka didapatkan nilai tau adalah 40,23 kg meter kuadrat per second. Nah, berdasarkan nilai tau yang telah didapatkan tadi, maka kita bisa mencari nilai daya yang diperlukan, yaitu P sama dengan tau dikali omega. P sama dengan 40,23 kg meter kuadrat per second dikali 20 radian per second. Maka didapatkan nilai P atau daya yang diperlukan adalah sebesar 804,6 watt. Berdasarkan pembahasan tadi, kita sudah membahas mengenai pengertian mixing and ignition, faktor yang mempengaruhi pencampuran pasta dan solid, jenis-jenis mixer, kriteria pemilihan mixer, hingga contoh soal penjelasan mengenai mixer. Semoga video ini dapat membantu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.